Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya memperkenalkan diri. Profil, halo. Saya Anis Listiani, biasa disapa Anis. Saya lahir di Kabupaten Banjarnegara 10 Juni 1994. Sekarang saya menjadi guru di SMK Negeri 1 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Fasilitator dan pengajar praktek. Fasilitator saya adalah Bapak Heru Setiawan, STSkom. Pengajar praktek saya adalah Ibu Dia, SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, Anis Listiani, calon guru penggerak angkatan ke-8. Jurnal refleksi dwi mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan. Jurnal dwi mingguan merupakan salah satu tugas yang harus dibuat oleh setiap calon guru penggerak. Dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para CGP calon guru penggerak untuk membuatnya. Refleksi. Kali ini saya akan menulis mengenai refleksi saya tentang kegiatan pembelajaran daring yang sudah dilakukan pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya menggunakan model 1, yaitu model 4P, fakta, feeling, finding, dan future, yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Fakta atau peristiwa. Yuk simak bersama. Fakta atau peristiwa. Pada tanggal 10 Mei 2023, calon guru penggerak angkatan 8 resmi dibuka oleh Kemendikbudristek, yaitu Bapak Nadiem Makarim, Dirjen Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, dan Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, Tenaga Pendidikan, Bapak Dr. Pratono, melalui Zoom yang diikuti CGP Angkatan 8 se-Indonesia. Kegiatan pelatihan di LMS. Setelah acara pembukaan resmi secara nasional, pada hari yang sama pukul 14.00 hingga 16.00 dilakukan juga pembukaan oleh Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Beliau menyampaikan pesan bahwa selama mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak, para peserta harus tetap berkomitmen dan tidak berhenti di tengah jalan, karena mereka adalah guru-guru terpilih. Tidak boleh menggunakan kendala-kendala sebagai alasan yang menghambat proses pembelajaran. Setelah sesi Zoom meeting, seluruh peserta guru penggerak angkatan 8 diwajibkan untuk mengikuti kegiatan dan pelatihan yang ada di LMS. Lokakarya 0 atau Lokakarya Orientasi. Pada hari Minggu 21 Mei 2023 di SMA Negeri 1 Banjarnegara, Jawa Tengah telah diadakan Lokakarya Orientasi secara tatap muka. Acara dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 14 atau pukul 4 sore. Saya merasa beruntung bisa mengikuti lokakarya ini yang dipandu oleh Ibu Dia. Sebagai pengajar praktek, lokakarya orientasi ini sangat menyenangkan dan menjadi kesempatan pertama bagi saya untuk mendapatkan pengetahuan dalam pelatihan guru penggerak dan mempersiapkan diri untuk tahap-tahap pelatihan selanjutnya. Saya berharap dapat menyelesaikan program CGP 8 ini dengan lancar. Pengajar praktek sangat menyenangkan dalam menyampaikan materi, dan mereka memberi semangat pada kami peserta CGP 8 untuk selalu belajar dengan sukacita. A. Pengenalan LMS yang diselenggarakan pada hari Sabtu 13 Mei 2023. B. Forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual pada hari Selasa 16 Mei 2023. C. Ruang kolaborasi penugasan kelompok pada hari Rabu 17 Mei 2023. D. Presentasi kelompok pada hari Kamis 19 Mei 2023. E. Melakukan pertemuan tatap muka luring di Lokakarya Orientasi pada hari Minggu 21 Mei 2023. F. Elaborasi pemahaman modul 1.1 pada hari Rabu 24 Mei 2023. Feeling atau perasaan. Yuk kita simak bersama.
Feeling atau perasaan, sudah 2 minggu berlalu sejak saya bergabung dalam serangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak. Pada awalnya, saya merasa kebanggaan karena dapat menjadi bagian dari program calon guru penggerak yang memberikan kesempatan emas bagi saya untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri, serta turut berperan dalam perubahan pendidikan. Namun dalam perjalanan terbesit keraguan apakah saya mampu mengikuti kegiatan dengan baik mengingat adanya konflik jadwal antara kegiatan di sekolah dan kegiatan yang lain. Feeling atau perasaan, meskipun demikian, saya tetap semangat dan optimis untuk menghadapi tantangan ini. Saya berkomitmen untuk memanfaatkan setiap kesempatan dan sumber daya yang ada guna meningkatkan kemampuan sebagai guru penggerak. Saya akan menjaga keseimbangan antara kegiatan sekolah dan program ini serta berupaya mengatasi kendala yang muncul. Saya yakin bahwa dengan ketekunan dan dedikasi, saya dapat menghadapi tantangan ini dengan baik dan meraih hasil yang memuaskan. Feeling atau perasaan, selama 2 pekan mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak, ini saya telah memperoleh banyak ilmu yang sangat berharga. Melalui pendidikan ini, saya belajar tentang esensi menjadi seorang pendidik yang sesungguhnya. Bagaimana tugas seorang pendidik adalah untuk mengabdi pada anak-anak, serta merancang strategi dan metode pembelajaran yang dapat mewujudkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya juga belajar tentang pentingnya mendidik anak sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam, dan kebutuhan zaman, sambil tetap memperhatikan nilai sosio-kultur dan budaya yang ada. Feeling atau perasaan, partisipasi dalam serangkaian kegiatan di platform LMS membuka mata saya bahwa pemahaman saya tentang pendidikan dan pengajaran masih jauh dari konsep dasar filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui pembelajaran mandiri dengan mempelajari modul-modul ini, saya berharap dapat menjadi seorang pemimpin pendidikan yang mampu menggerakkan transformasi pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman dan berakar pada jati diri bangsa. Saya ingin menjadi pendidik yang tergerak, aktif, bergerak, dan mampu menggerakkan orang lain menuju perubahan yang positif dalam dunia pendidikan. Perasaan atau feeling. Saat ini saya berusaha menerapkan konsep dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di ruang kelas. Saya merasa penting untuk mencintai dengan tulus anak didik yang saya bimbing. Ketika ada anak yang bermain-main di kelas, saya tidak langsung marah, tetapi lebih mengarahkan pada hal-hal yang positif, menyenangkan, dan mendukung pembelajaran. Salah satu ide yang muncul dalam pikiran saya adalah menggunakan media video ekspresi sebagai sarana pembelajaran, agar suasana pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Saya berharap dengan pendekatan ini saya dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang menginspirasi dan memotivasi anak-anak untuk terus belajar dan berkembang. 3. Finding atau pembelajaran. Yuk kita simak bersama. Finding atau pembelajaran. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya bertekad untuk sepenuhnya memahami dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam peran saya sebagai pendidik. Saya menyadari betapa pentingnya peran seorang pendidik yang berkualitas, dan saya akan berusaha terus terbuka terhadap perubahan serta mengikuti perkembangan teknologi untuk mengadaptasikannya sesuai dengan konteks sosial kultural budaya. Saya berkomitmen untuk menjadi guru yang diidolakan oleh murid-murid dengan menyelenggarakan pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada kepentingan murid. Saya akan terus belajar dan berinovasi serta mengeksplorasi kemampuan saya yang belum termaksimalkan secara maksimal sehingga pembelajaran saya dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kodrat zaman dengan perkembangan teknologi. Semua ini dilakukan semata-mata untuk pendidikan yang memerdekakan anak, memungkinkan mereka untuk mengembangkan kompetensi diri mereka. Finding atau pembelajaran. Saya sangat menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran harus selaras dengan kehidupan
dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air itu tetap terjaga. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya persiapan untuk kepentingan hidup manusia, baik dalam konteks sosial maupun budaya secara luas. Ini berarti bahwa pendidikan adalah usaha yang bertujuan membentuk mental dan karakter bangsa sesuai dengan lingkungannya. Bimbing atau pembelajaran filosofi pendidikan tersebut juga menggarisbawahi bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi unik. Ki Hajar Dewantara menekankan perlunya melihat anak sebagai individu yang unik dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita perlu melakukan asesmen diagnostik awal untuk memahami kebutuhan, profil, gaya belajar, dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kondisi setiap anak. Dalam hal ini, pendidik harus merancang pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak, dengan prinsip utama yaitu berfokus pada anak. Selain itu, proses pendidikan dan pembelajaran juga harus mengintegrasikan nilai-nilai budi pekerti yang luhur atau akhlak mulia dengan mengarahkan pada pencapaian profil pelajar Pancasila yang meliputi iman, takwa, bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. 4. Futur atau penerapan perubahan. Yuk simak bersama 4. Futur atau penerapan atau perubahan. Mengikuti pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya merasa termotivasi untuk mengupayakan yang terbaik dalam proses pendidikan dan pengajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang sejalan dengan konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal-hal yang ingin saya lakukan antara lain mengubah metode dan model pembelajaran di kelas agar siswa dapat menyelesaikan tugas dengan kreativitasnya sendiri, tetapi tetap relevan dengan materi yang diajarkan. Saya juga berusaha mengubah pandangan bahwa anak bukanlah kertas putih kosong, melainkan individu yang telah memiliki pengalaman dan tugas pendidiknya adalah memperkaya pengalaman tersebut. Saya juga melihat anak lebih dari sekedar nilai, tetapi lebih fokus pada proses pembelajaran. Selain itu, saya merancang dan melaksanakan asesmen diagnosis awal untuk memahami profil anak serta merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut. Saya juga bersepakat di awal pembelajaran dan menerapkan metode pembelajaran dengan mandiri dan menyenangkan agar pendidikan lebih berpusat pada peserta didik. Futur atau penerapan atau perubahan. Demikianlah refleksi jurnal Dwi mingguan untuk modul 1.1 yang dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran modul 1.1 tentang refleksi filosofi Ki Hajar Dewantara atau pendidikan nasional memberikan motivasi dan inspirasi bagi saya sebagai pendidik untuk mengubah paradigma dan praktek pembelajaran yang lebih berfokus pada peserta didik. Saya menyadari pentingnya melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, menghargai keunikan dan potensi setiap anak, serta mengintegrasikan nilai-nilai etika dan budaya dalam pembelajaran. Dengan menerapkan pemikiran dan konsep Ki Hajar Dewantara, saya berharap dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengutamakan anak-anak dalam mengembangkan potensi mereka secara optimal. Itulah tadi paparan dari saya mengenai jurnal refleksi Dwi mingguan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dari saya cukup sekian, bye-bye, see you next time.